banyak terjadi perubahan di sebuah algoritma yang terjadi di Facebook ya, sehingga menyebabkan semakin sulitnya untuk para pemula itu mencapai monetisasi ya kan. Nah, oke, jadi itu sekarang yang kita bahas terkait perubahan-perubahan algoritma dan juga nanti solusinya bagaimana ya. Dan alhamdulillah dari kemarin itu yang awal-awal kita membuat grup, kemudian langganan itu rata-rata mereka sudah monetisasi ya, alhamdulillah, dan kita ucapkan alhamdulillah selamat kepada mereka semuanya ya. Namun ada juga yang masih tahap pengembangan. Oke, baik. Nah, jadi tema kita kali ini akan membahas tentang bagaimana sih caranya menghadapi algoritma yang semakin sulit di tahun 2025 ini, apalagi nantinya menjelang di April ya. Nah, kalau masalah isu-isu, oke, masalah isu-isu untuk Facebook akan tutup dan lain sebagainya, nggak ada cerita guys, nggak ada. Oke, bahkan saya sudah menelpon, saya sudah menelpon kepada pihak timnya langsung, itu bahwasanya mereka mengatakan jangan percaya hal-hal demikian, itu adalah persaingan antara platform katanya, nah begitu ya. Saya sudah menghubungi langsung, jadi sahabat nggak perlu khawatir. Jadi baik, di sini langsung kita masukkan ke temanya. Kita akan melakukan bongkar ya, terkait tentang ya menghadapi algoritma dan juga secara konsisten untuk bisa mendapatkan fitur-fitur monetisasi ya, terutama sekarang yang banyak dikejar itu adalah monetisasi konten ya, karena mereka semua tahu bahwasanya monetisasi konten itu pembayarannya lebih besar, reels juga foto ya kan. Nah, jadi sekarang itu banyak yang menurun. Nah, pendapatannya menurun kenapa? Ya kan, banyak terjadi seperti itu. Ya kan, real sekarang dibayar murah, bukan dibayar murah guys, bukan dibayar murah, tetapi itu cara kita bermain itu mungkin yang kita terapkan adalah tahun 2024 ya, sehingga berbeda. Oke, berbeda untuk skala pembayarannya. Saya sudah mencobanya di 3 video. Oke, di 3 video saya sudah mencobanya. Mohon maaf ya, ini berisik karena saya lagi di luar studio, saya lagi di kandang ternak saya. Ya, nah jadi itu yang kita terapkan itu adalah tentang bagaimana kita mempelajari algoritma yang 2024 kemarin. Oke, 2025 ini udah berbeda guys, makanya jangan pernah katakan, oh penonton orang ini tinggi, berarti bayarannya mahal. Penonton orang ini sedikit, tapi postingnya kok gajinya mahal, gitu kan. Nah, kalau saya udah nggak heran, ya saya lebih percaya mereka ibaratnya itu bagi yang sudah tahu ya, penonton mereka sedikit, tetapi bayaran mereka itu lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena bagi yang sudah tahu bahwasanya setiap tema itu berbeda bayarannya, nggak mungkin sama, nggak mungkin. Oke, sama halnya dengan di YouTube. Oke, nah tema tentang keuangan seperti ini, tema tentang peternakan seperti ini, tema tentang perkebunan ini pula gajinya beda-beda, ya beda-beda kelas. Nah, apalagi nanti tentang akuntansi itu lebih mahal bayarannya. Nah, jadi kalau masalah di Facebook itu pembayaran mereka itu misalnya mahal tapi penontonnya aja dikit gitu kan, saya percaya karena saya sudah membuktikannya, dan juga teman-teman saya juga sudah saya cek juga, oh ternyata ini. Jadi kami bisa saling mempelajari, ternyata tema menentukan gaji yang Anda dapatkan. Oke, untuk menghadapi skala algoritma di tahun 2025, sebenarnya algoritma itu apa sih? Perjalanan sistemnya ya, gerakan sistemnya untuk menuju mengembangkan audien ya, mengarahkan video-video kita itu kepada orang-orang yang tepat. Nah, gelombang perjalanan sebuah sistem rekomendasi. Oke, nah jadi jangan hanya membahas algoritma aja ya kan, sedangkan nggak tahu gitu kan. Baik, ibarat kata saya orang apa, orang Islam gini. Nah, Islam aja nggak tahu misalnya kepanjangan Islam itu apa, arti dari Islam itu apa, ya kita jadinya ala kadarnya aja gitu kan. Oke, baik. Nah, sekarang gini, untuk mengejar fitur monetisasi, kalau dulu itu konsisten ya kan, ya kalau dulu konsisten sampai kita muak sekali mendengarnya, kok harus konsisten gitu ya. Nah, kalau sekarang itu berbeda. Oke, ya konsisten masuk juga sih, tapi ya nggak begitu kali ya kalau menurut saya ya. Nah, jadi gini, sebelumnya saya mohon maaf, ini karena kita lagi di luar ruangan. Sebelumnya mohon maaf nih ya, mohon maaf sekali ya, karena kalau saya nggak
bebas seperti ini, tempat-tempatnya bebas, nanti saya telat-telat terus ngupload videonya kayak kemarin kan, itu jaraknya satu bulan. Kenapa? Karena kita disibukkan. Jadi mumpung saya lagi posisi di kandang ataupun dimanapun itu, sahabat jangan lihat itu, tetapi ambil makna ataupun isinya yang baik ya. Oke, baik. Untuk algoritma yang pertama, sahabat sebelum melakukan posting, sahabat usahakan lakukan 10 interaksi. Oke, 10 interaksi dengan cara yang pertama, karena banyak mengatakan saya udah sering interaksi tapi belum monet bang, ini bang, belum ini bang. Karena ini ya, saya jelaskan, makanya disimak. Yang pertama, 10 interaksi ini adalah ya, kita tonton video mereka tanpa melakukan pencarian. Oke, siapa orang yang muncul di beranda Anda? Oke, siapa orang yang muncul di beranda Anda, itu Anda komen, ataupun siapa suhu panutan Anda. Ya, siapa orang yang sekiranya bisa memberikan Anda edukasi ataupun memberikan Anda hiburan ataupun memberikan Anda ya pencerahan, ya, Anda komen. Misalnya kalau Anda sering menonton, maka video orang tersebut akan muncul, dan jadi sehingga sahabat itu ibaratnya jangan hanya fokus kepada semua pemula aja. Nah, kenapa? Karena gini, banyak orang bilang, saya interaksinya sama pemula aja lah gitu kan. Saya nggak melarang itu bagus untuk saling naik gitu kan. Tetapi apa? Kalau kita beberapa orang kita sering menonton video mereka di beranda kita, maka otomatis ya suhu-suhu itu akan selalu bermunculan di beranda kita. Nah, apakah rugi? Enggak, malah menurut saya itu adalah hal yang menguntungkan. Ketika kita menggulir di beranda, mereka akan muncul. Nah, tanpa melakukan pencarian. Di situ kita berkesempatan untuk melakukan komentar, like, ya. Kemudian kita di situ boleh menge-share, ya. Kemudian kita berkomentar di situ dengan komentarnya yang enggak hanya terima kasih bang, selamat sore bang, ini bang, enggak. Tapi usahakan simak videonya, berikan saran apa sih isi videonya, berikan komentar yang seperti itu ya. Nah, jadi ya, setelah melakukan 10 interaksi, 10 dari beranda sahabat-sahabat semuanya ya kan. Nah, kemudian itu dikeluarkan FB-nya, jangan keluar keluar, pencet tombol tengah pada bagian HP ya. Pencet tombol tengahnya, kemudian keluar, tunggu selang waktu 15 sampai 30 menit. Oke, jangan langsung diupload. Kemudian baru diupload ya. Kemudian upload videonya, sediakan tagar. Ya, tagar itu sesuai dengan isi video. Kalau kemarin kita tagarnya serupa, kalau sekarang enggak. Sekarang itu saya sudah membuktikan. Kalau saya gunakan tagar-tagar yang dulu tetap saya copy, sekarang berbeda. Oke, nah kita boleh menggunakan tagar dulu, tapi ditambah, diselang-selingkan, ya, diselang-seling agar karena sekarang ini deteksinya itu sangat-sangat rentan sekali dengan yang namanya spam ataupun spam, ya. Nah, kemudian setelah sahabat melakukan itu, jangan setelah upload, ya kan, yang pertama tadi interaksi, kemudian tunggu 15 sampai 30 menit, kemudian sahabat upload, ya kan. Nah, kemudian setelah itu sahabat jangan kemana-mana. Oke, jangan kemana-mana. Ingat, setelah sahabat itu nantinya mengupload, tunggu notifikasi masuk. Ya, tunggu notifikasi masuk, ataupun sambil menggulir-gulir pun nggak apa-apa, sambil melihat notifikasi. Nah, di notifikasi usahakan 5-10 komentar sahabat balas terlebih dahulu. Ya, kalau dalam misalnya dalam 20 menit belum ada interaksi ataupun komentar yang masuk, sahabat letakkan komentar di video sahabat sendiri. Ya, banyak sahabat bisa lihat di Facebook saya, ya kan? Bagi yang sudah tahu nih ya FB saya, sahabat lihat itu kalau belum ada komentar, saya berkomentar di situ, saya letakkan komentar saya terlebih dahulu, saya ucapkan ini apa segala macam, nanti itu akan memancing orang berinteraksi di video kita. Oke, nah kemudian untuk mengejar monetisasinya, itu sahabat lakukan tadi yang tadi itu ya, itu selama 1-2 bulan. Ya, mungkin semalam itu sahabat, udah bang, udah lama bang saya lakukan ini bang, tapi ini bang berbeda. Coba sekarang lebih ditingkatkan lagi. Nah, kemudian untuk mengejar monetisasi, ya seperti yang saya katakan, bahwasanya kejarlah monetisasi, yang penting itu adalah 3: real, ya, in-stream, kemudian monetisasi konten. Ya, nah monetisasi konten itu masuk ke dalam in-stream. Maksud saya in-stream itu masuk ke dalam monetisasi konten. Nah, di dalam monetisasi konten itu maka akan ada beberapa fitur monetisasi. Nah, cara mengejarnya bagaimana? Cara mengejarnya yaitu upload reel itu nggak usah selang-seling. Ya, misalnya hari ini 2, besok 1, besoknya nggak upload. Ingat, saya katakan, 1 hari saja sahabat nggak upload, maka sama dengan mengulang kembali. Nah,
Jadi perhatikan itu ya. Nah, kenapa belakangan ini misalnya, Bang, kenapa ya ini? Ya itu penyebabnya, sahabat pernah nggak upload. Saya yakin itu. Dalam satu hari mungkin sahabat ada nggak upload ataupun berbeda. Kemarin banyak sekali, hari ini cuma 1 atau 2. Besoknya banyak 1 atau 2. Nah, itu yang menyebabkan sistem algoritma lambat untuk mendeteksi, sehingga undangan juga akan lambat Anda dapatkan karena semakin Anda tidak mengupload secara rutin, maka di situ juga tim dari Facebook ataupun dari sistemnya langsung tidak mendeteksi bahwa Anda adalah aktif. Ya, jadi yang namanya aktif itu adalah usahakan setiap hari jangan pernah bolong-bolong. Nah, lakukan hal itu, ingat, lakukan hal itu ya minimal 1 bulan. Itu minimal ya. Nah, minimal 1 bulan, tapi rata-rata sih 2 bulan, 3 bulan itu udah monetisasi. Nah, silahkan dipelajari, benar nggak yang saya katakan ini. Kalau memang ya salah, ya berarti ada hal lain. Sahabat boleh tuliskan di kolom komentar, walaupun nggak saya balas, tetap ya ingat ya. Walaupun mungkin sahabat bertanya di situ tapi nggak saya balas, ya kan, saya tetap akan melakukan membacanya, kemudian saya terapkan di sebuah video. Baik sahabat, silahkan tuliskan di kolom komentarnya apa saja keluhannya ya. Dan saya kedepannya mungkin membuat konten akan di mana-mana saja. Jadi saya nggak terbatas waktu, tetap saya bisa memberikan tutorial ya. Jadi mohon maaf, jangan dilihat lingkungannya, tetapi sahabat ambil ilmu baiknya ya. Yang ibaratnya nggak suka ataupun apa ya, itu hak masing-masing. Yang penting tugas saya adalah memberikan pengalaman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses, salam kreator, salam sukses sahabat Facebook. See you.